Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala khairi khalqillahi Muhammadin sayyidil kaunaini wa asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fayya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Khatib kembali berwasiat, marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah sebaik-baik bekal agar kita memperoleh kemuliaan, kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Salah satu bukti ketakwaan kita kepada Allah adalah taat dengan segenap perintah Allah. Salah satu perintah, tugas mulia dari Allah Subhanahu wa taala kepada segenap kaum muslimin adalah mengemban dakwah, mengemban risalah Islam, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Kalau melakukan istinbat hukum, mungkin tidak semua kita sanggup. Mungkin hanya para ulama yang bisa melakukan istinbat hukum. Kalau melakukan fatwa, mungkin hanya mufti, ulama atau bahkan mujtahid. Tapi kalau mengemban risalah Islam, menyeru kepada Islam, mencegah kemungkaran, maka Allah membebankan kewajiban mulia itu kepada seluruh umat Islam, laki-laki maupun perempuan. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wan Nihayah menggambarkan pada tahun 14 Hijriah, setahun setelah pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, di sebuah desa bernama Qadisiyah, 30.000 tentara kaum muslimin yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an dihadang oleh 240.000 tentara Persia yang dipimpin langsung oleh Jenderal Besar Rustum, panglima tertinggi tentara Persia. Sebelum terjadi peperangan yang dahsyat yang kelak dimenangkan oleh kaum muslimin, terjadi dialog antara beberapa utusan yang dikirim oleh Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Panglima Rustum, Jenderal Rustum. Salah satu yang diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas adalah Rib'i bin Amir As-Saqafi radhiyallahu an. Jenderal Rustum bertanya, apa yang membuat kalian jauh-jauh dari Arab, dari Madinah, ribuan kilometer datang ke sini? Berani-beraninya kalian baru negara kecil, umur baru 14 tahun, berhadapan dengan Persia. Persia umurnya sudah 1200 tahun, pernah luasnya sampai 7,4 juta kilometer persegi. Besar, kerajaan besar. Apa yang membuat kalian berani datang ke sini? Rib'i bin Amir As-Saqafi radhiyallahu an menjawab, kami datang ke sini linuhrijal ibad
min ibadatil ibad ila rabbil ibad wa min jawril adyan ila adlil islam wa min dhaikid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah. Kami datang ke sini untuk linuhrijal ibad, mengeluarkan hamba, membebaskan manusia min ibadatil ibad, dari penyembahan kepada manusia, dari penyembahan kepada hamba, ila ibadati rabbil ibad, supaya hanya menyembah Rabbnya hamba, hanya menyembah Allah Ta'ala. Kami datang ke sini untuk membebaskan kalian min jawril adyan, dari kejahatan, kezaliman, kehinaan, kekufuran dan kemusyrikan, menuju keadilan Islam. Wa min dhaikid dunya, dari sempitnya dunia, ila sa'atid dunya wal akhirah, kepada luasnya dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari dialog ini ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik di saat ini, di akhir zaman ini. Pelajaran pertama adalah tentang izzah, tentang kemuliaan, tentang sajaah, tentang keberanian. Siapa Rib'i bin Amir? Prajurit biasa, bukan perwira. Kalau sekarang mungkin pangkatnya hanya kopral, sendirian naik keledai kecil, bajunya lusuh, senjatanya pisau dapur, dan dapat pinjaman tumbak. Dia tidak silau dengan kebesaran Persia. Walau di tenda raksasanya, Jenderal Rustum sudah mempersiapkan permadani-permadani, tilam-tilam, kasur, dan juga bantal-bantal dan guling yang berasal dari benang-benang emas. Emas diserakkan untuk membuat umat Islam silau. Ternyata Rib'i bin Amir radhiyallahu taala anhu tetap berani, tidak silau dengan harta. Dia yakin bahwa kemuliaan seorang mukmin ukurannya bukan pangkat. Walau dia kopral, dengan tegas dia menyampaikan kebenaran Islam kepada seorang jenderal kafir. Ukuran kemuliaan bukan baju, mahal murahnya baju bukan, banyak sedikitnya harta bukan. Tapi Rib'i bin Amir mengajarkan kepada kita bahwa kemuliaan kita ini karena takwa, karena kita mengemban risalah Islam, karena di pundak kita ada amanah dakwah Islam, karena di belakang kita bukan hanya jenderal, tapi yang menciptakan jenderal, yang menciptakan langit dan bumi, yang menguasai jagat raya, Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat seorang prajurit biasa, Rib'i bin Amir As-Saqafi radhiyallahu taala anhu, berani sendirian menghadapi Jenderal Rustum, walau dia bersenjata lengkap, dikawal oleh ribuan prajurit. Ini pelajaran berharga. Saat ini banyak kita minder hanya karena harta, minder hanya karena pangkat, minder hanya karena kendaraan, minder hanya karena aksesoris dunia. Padahal Allah telah menegaskan bahwa ukuran kemuliaan adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai kaum muslimin, marilah kita kembali kepada kemuliaan Islam, keberanian Islam, kejayaan Islam, sehingga kita pede. Anak-anak remaja muslim, pemuda muslim, pedelah kalian, beranilah kalian, sebagaimana generasi awal kaum muslimin berani menyampaikan kebenaran sehingga Islam sampai ke Nusantara ini. Ini pelajaran berharga yang pertama. Yang kedua, tentang ghayah, tentang basar, tentang tujuan, tentang visi hidup. Visi kita ini untuk apa? Imam Ibnul Jauzi mengatakan, kalau seorang manusia
tahu pandangan hidupnya, tahu tujuan hidupnya, dia pasti akan sabar. Man tabassara tasabbara, kata pengarang kitab Talbisul Iblis ini. Rib'i bin Amir mengajarkan kepada kita bahwa visi kita adalah untuk menegakkan tauhid. Linuhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Orientasi kita itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan sampai umat Islam desorientasi. Tujuan kita adalah meraih ridhonya Allah. Di dunia kita adalah para pengemban dakwah, para penyeru kebaikan. Ma'asyiral muslimin, visi kita, misi kita sebagaimana yang dicontohkan oleh Rib'i bin Amir ketika dengan tegas mengatakan kepada Jenderal Rustum, Jenderal Persia, adalah menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran. Jangan sampai kita menjadi pengecut, menjadi takut menyampaikan kebenaran. Bagaimana akan terwujud kedamaian, bagaimana akan terwujud kesejahteraan kalau para penyeru kebenaran ternyata sembunyi berani, sementara orang-orang yang menyeru kepada kebatilan terang benderang, berani terang-terangan menyampaikan kebatilannya. Inilah yang disampaikan oleh Rib'i bin Amir radhiyallahu taala anhu. Kemudian misi hidupnya adalah jelas, mengarah kepada apa? Keluasan hidup di dunia untuk negeri yang lebih luas, yakni akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa min dhaiqid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah. Kami mengajak kalian, wahai Jenderal Rustum, untuk apa? Meninggalkan sempitnya dunia ini untuk keluasan dunia dan akhirat. Visi Islam, misi Islam tegas bahwa kita hidup di dunia bukan untuk dunia ini. Salat kita dunia untuk akhirat, mencari nafkah di dunia, dapat harta, harta kita jadikan alat untuk meraih kemuliaan akhirat. Bukan hanya hidup untuk hidup di dunia ini, tapi hidup di dunia untuk kemuliaan akhirat. Ini misi Islam. Yang terakhir, pelajaran berharga dari apa yang disampaikan oleh seorang prajurit bernama Rib'i bin Amir As-Saqafi radhiyallahu taala anhu adalah tentang pentingnya, urgennya, wajibnya dakwah. Ma'asyiral muslimin, sekali lagi, mengemban dakwah ini adalah tanggung jawab semua kita, semua kaum muslimin. Amar ma'ruf nahi mungkar, tanggung jawab semua kaum muslimin. Kalau mengeluarkan fatwa mungkin hanya ulama, hanya mujtahid. Kalau melakukan istinbat hukum mungkin tidak semua kita bisa melakukannya. Tapi amar ma'ruf dan nahi mungkar, dakwah, menyampaikan kepada kebenaran Islam dan menunjukkan kebatilan di tengah masyarakat, mana hak mana batil. Bagaimana kita harus mengajak orang sholat, memakmurkan masjid, memuliakan Islam. Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Sekali lagi, jangan sampai barisan orang-orang yang menyeru kepada kebatilan, kepada neraka, kepada kerusakan lebih semangat dibandingkan barisan orang yang menyeru kepada kebenaran, menyeru kepada Islam, menyeru kepada kedamaian. Akan terjadi kehancuran kalau demikian. Wahai kaum muslimin, anak-anak, remaja, orang tua, di pundak kita ada tugas mulia, tugas menyampaikan risalah Islam, sehingga anak kita pun akan melakukan hal yang sama, mewarisi indahnya Islam. Jangan sampai kita sendiri menikmati Islam sementara orang di luar sana tidak merasakan indahnya Islam. Dakwah terutama untuk menyatukan, bukan untuk memecah belah. Ingat pesan yang sangat baik, lidi, kalau satu lidi lemah, mudah patah. Tapi lidi kalau banyak, diikat dalam satu ikatan, kuat, kokoh, akan membersihkan sampah. Tapi lidi walau banyak dia, tidak dalam ikatan yang kokoh, akan berserak-serak. Itulah dia sampah. Maka mudah-mudahan
kita ini menjadi salah satu bagian lidi, tapi lidi yang terikat dengan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita i'tisam, komitmen bersatu di dalam Islam, apapun background, status sosial kita, ormas kita, partai kita, bahkan mungkin madhab kita, selagi kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita dalam satu barisan yang kokoh, yang kuat untuk menegakkan kemuliaan panji Islam. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang menyatukan, bukan yang memecah belah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinni wal basar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-masabihil ghurar. Amma ba'du, fa usikum ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur juyusul muslimin wa asakiril muwahhidin wa ahlikil kafarata war rafidata wal musyrikin wa damir a'da'ana wa a'da'aka wa a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man hadal muslimin. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.